28. Rencana Tanya. Birati langsung mendorongku. Adegan yang begitu spontan membuatku kaget tak bisa menyimbangkan bobot tubuhku. Bahu ini terasa ada yang mencengkram, dan bagian belakang tubuhku terasa ada yang menopangnya sehingga tubuhku kembali seimbang. Mobil sedan yang tadinya melaju kencang kini berhenti di bahu jalan namun tak lama kemudian melaju kembali. Terima kasih Pak Agus, untung Pak Agus menyelamatkanku. Sama-sama Nona Bos. Apa Nona Bos terluka? Tidak Pak, hanya kaget saja. Nyonya enggak apa-apa? Tanya Birati. Enggak apa-apa, untung kalian menyelamatkanku. Sepertinya Agus kenal dengan mobil itu. Saya juga kenal Pak Agus. Tapi biarlah ini rahasia di antara kita. Jangan beritahu ke suamiku ya. Aku hanya takut hubungan ayah dan anak itu semakin renggang. Ya, walaupun mereka hanya anak angkat. Tapi Nona Bos, tindakannya tadi sudah sangat keterlaluan. Nona Bos bisa celaka tadi. Sudah, yang penting saya selamat dan tidak terluka. Perlu lebih diwaspadai rupanya mereka. Bahkan sekarang sudah berani melakukannya di depan umum. Begitu sampai di rumah aku langsung masuk ke kamar, merebahkan tubuhku dan mengistirahatkan kaki yang sedikit pegal. Dinda capek? Tanya suamiku. Hei, jawabku singkat. Berbaringlah di sini. Suamiku kemudian mengangkat kepalaku dan meletakkannya di pahanya. Dinda mau dibacakan dongeng, ucapnya seraya membelai rambutku. Dongeng? Memangnya aku anak kecil? Iya, jawabnya singkat. Anak kecil yang dinikahi aki-aki. Enak saja dibilang aku anak kecil. Aku udah punya KTP tahu. Aki-aki tampan kan? Tampan juga berkat anak kecil juga. Iya kan? Kalau anak kita sudah lahir, Dinda mau lanjutin sekolah lagi. Aku yang tadinya hendak memejamkan mataku akhirnya jadi melek setelah mendengar pertanyaan dari suamiku. Menurut Kanda bagaimana? Tentu saja Dinda sekolah lagi. Jangan sia-siakan kecerdasan yang Dinda miliki. Lalu bagaimana dengan anak kita nanti? Sebenarnya itu yang aku bingungkan. Aku enggan menitipkan anak-anakku pada orang lain. Dinda itu kuliah tidak 24 jam. Kanda yakin Dinda mampu mengatur waktunya. Besok-besok lagi ya kita bahas, sahutku. Kami berdua larut dengan pikiran masing-masing. Belayan lembut membuatku semakin terbuai. Hening, sampai membawaku ke alam mimpi. Nyonya, sudah saatnya makan siang. Suara dari Birati mampu membuatku terjaga dari tidurku. Jam berapa sekarang, Bi? Tanyaku. Sudah jam 12 siang, Nyonya. Jawab Birati seraya membuka gorden kamarku. Ya ampun, ternyata aku tidur cukup lama. Kenapa aku tidak dibangunkan, Bi? Kan katanya kalau tidur pagi-pagi itu nggak bagus. Tuan yang melarang untuk membangunkan Nyonya kecuali kalau sudah waktu makan. Tadi Tuan sudah menelpon dan menyuruh Bibi buat membangunkan Nyonya. Terus sekarang suamiku di mana? Tadi sudah pergi sama Pak Agus. Hari ini bukannya suamiku nggak ada jadwal ke kantor ya? Lantas kemana perginya? Kanda ada urusan sebentar. Dinda jangan telat makan. Minum susu sama buah. Kanda sudah transfer uang buat Dinda jajan ya. Love you sayang. Ternyata suamiku mengirimkan pesan untukku 1 jam yang lalu dan notif transferan yang masuk. Nyonya mau minum susu sekarang. Boleh nggak minum susunya libur 1 hari? Maaf Nyonya, Tuan berpesan agar mengirimkan video saat Nyonya minum susu. Jadi nggak bisa libur minum susunya. Aku menghela nafas panjang. Membayangkan entah adegan yang keberapa aku minum susu. Mungkin galeri ponsel suamiku isinya hanya aku yang sedang minum susu, buah, vitamin, dan makan. Bahkan, lebih banyak Birati yang berkirim pesan dengan suamiku daripada denganku. Isi pesan untukku hanya notifikasi transferan uang yang masuk. Oh, Seva, where are you? Bisa ditebak itu pasti suara si cunguk Rizka. Bi, susunya sekarang aja nggak apa-apa, nanti tunggu di tempat biasa ya. Sama itu Rizka suruh masuk ke sini aja. Pintaku pada Birati. Siap Nyonya, jawabnya. Kemudian aku mulai menyalakan televisi yang ada di kamar. Woi, Bumil ngerem terus di kamar. Bangun Koi. Sapaan akrab dari Rizka yang baru masuk langsung membuat telinga ini berdengung. Jangan keras-keras ngomongnya, takut anak kembar aku kaget. Emang udah bisa dengar? Udahlah. Apalagi kalau dengar suara kamu langsung ngumpet mereka di belakang usus. Lagi nonton apaan sih?
Serius amat? Tanya Rizka saat pandanganku tetap lurus ke arah layar televisi. Lagi nonton film kamu, malah sekarang ketemu langsung sama artisnya. Aku? Emangnya acara apa? Anime Watch. SCM. Emangnya aku masuk daftar fauna? Gini-gini aku calon nyonya dosen loh. Nyonya dosen? Alisku mengernyit ketika Rizka bilang nyonya dosen. Ups, kelepasan aku. Rizka menutup kedua mulutnya. Sepertinya ada yang Rizka sembunyikan dariku. Kamu mau main rahasia sama aku? Kalau iya, bye. Cukup sekian persahabatan kita. Aku mengancam Rizka agar dia mau bercerita. Iya. Bu Milmah gitu hawanya emosi mainnya ngancem mulu. Jeti, tadi aku ditembak sama dosen ganteng yang dulu aku ceritain itu loh. Aku mencoba mengingat tentang cerita Rizka. Dulu dia sempat cerita kalau dosennya ada yang ganteng tapi galak. Iya, aku ingat sekarang. Terus gimana? Kamu terima? Tanyaku penasaran. Aku bilang aku jawab seminggu lagi. Ya kali aku langsung jawab iya. Nanti dibilang aku ngebet sama dia. Lah, padahal emang iya kan? Tukasku. Rizka hanya tersenyum simpul. Nyonya, sudah siap rekaman? Ini Tuan sudah mengingatkan. Birati mengingatkanku untuk minum susu. Rekaman apa? Fah, rekaman minum susu hamil. Jawabku singkat. Wih, kamu sekarang endorse susu hamil. Kurang duit kamu sampai endorse susu. Mending kalau endorse. Ini itu laporan buat Kakanda tersayang kalau aku itu udah minum susu. Sahutku. Kemudian aku beranjak dari ranjang menuju ke samping kolam renang, tempat yang aku minta pada Birati. Birati bahkan sudah siap dengan ponsel yang terpasang di stand tripodnya. Beneran udah kayak artis kamu. Fah, tutur Rizka. Aku duduk di kursi yang menghadap ke kamera. Di depanku sudah siap segelas susu khusus buat ibu hamil. Birati, masih terima artis baru kan? Aku ikutan syuting ya. Pintar Rizka. Memangnya non Rizka mau ikut minum susu? Nanti ikutan hamil loh. Jawab Birati. Yang minum susu tentu saja Seva. Udah bibi rekam saja. Dan kamu Fa, tetap minum susunya. Ya. Rizka mengarahkan kami layaknya seorang sutradara. Oke siap. 1, 2, 3. Action. Perintah Birati. Aku kemudian mengambil susu di atas meja dan mulai meminumnya secara perlahan. Pemirsa yang budiman, ingin anak dalam kandungan Anda sehat, gemoy, dan tumbuh tinggi, serta banyak akal. Jangan lupa minum susu hamil merek Dindaku. Susu dengan varian rasa apel bisa Anda dapatkan di toko bangunan terdekat. Demikian iklan dari si cantik Rizka. Sekian dan terima transferan. Rizka membaca narasi secara langsung saat aku meminum susu dan berjalan di belakangku. Birati yang berada di belakang kamera tertawa cekikikan melihat tingkah Rizka. Oke, cut. Ucap Birati. Gimana Bi? Aktingku bagus kan? Udah cocok jadi artis. Bagus non. Cocok banget buat iklan abu gosok. Enak aja iklan abu gosok. Nanti aku perannya jadi apa? Ya abunya lah. Pas. Jawab Birati sambil mengarahkan jempolnya ke Rizka. Kalau aku jadi abunya, Bibi jadi panak panci yang hitam biar aku gosoknya semangat. Rizka dan Birati kini saling adu mulut. Amit-amit jabang baby. Jangan sampai kelakuan anakku sama seperti mereka. Tak lupa kulus perutku. Udah dikirim belum di videonya? Tanyaku pada Birati. Udah nyonya. Nyonya mau langsung makan. Tawar Birati. Ampun Debbie, perutku masih kenyang dengan segelas susu. Nanti aja deh. Bibi aja. Makan dulu sana ini udah siang loh. Birati kemudian mengambil gelas susu yang sudah kosong kemudian pergi dari hadapanku. Assalamualaikum, Dinda. Ucap suamiku. Waalaikumsalam. Jawabku. Kemudian suamiku mengecup keningku dan mengusap perut buncitku. Rizka berdehem di depan kami. Ada Rizka rupanya. Kok dari tadi nggak kelihatan? Apalah artinya aku udah segede ini tapi tetap aja nggak kelihatan sama orang yang sedang kasmaran. Mulut Rizka mencebik. Kalian itu loh, udah biasa cium kening, cium pipi. Udah mau punya anak pula. Lah aku, gandengan tangan aja pol sama Seno. Miris aku tuh.
Rizka kemudian memanyunkan bibirnya sambil komat kamit mengucapkan isi hatinya yang tak jelas. Ya udah, buruan nikah Jetisa. Usulku. Nikah itu gampang. Tinggal datang ke KUA beres. Yang Jeti masalahnya datangnya sama siapa? Pacar aja nggak punya. Jelas Rizka. Katanya tadi ditembak sama dosen. Enggak taulah. Masih nggak yakin sama dia. Bos, barangnya udah datang. Pak Agus memberi laporan pada suamiku. Barang apa? Tanyaku penasaran. Nanti juga Dinda tahu. Bawa masuk. Gus. Siap bos. Tak lama berselang datanglah dua orang laki-laki dengan mendorong yang aku tahu itu adalah mesin pendingin untuk es krim. Mereka kemudian mengaturnya sesuai dengan arahan dari Pak Agus. Kamu mau jualan es krim? Fah, bisik Rizka. Enggak tahu. Setelah mesin tertata, kedua laki-laki itu kemudian datang lagi dengan membawa dus yang berisi es krim dan menatanya ke dalam freezer. Sudah selesai, bos. Kami kemudian mendekati freezer es krim. Freezer sudah penuh dengan berbagai macam es krim, tapi yang paling banyak adalah yang kemasan cup. Ini maksudnya apa Kanda? Ya, ini semua buat Dinda. Kanda tadi sempat membaca artikel kalau pengen bayinya gede disuruh makan es krim. Ya udah Kanda beli ini semua biar gak repot, kalau mau makan tinggal ambil. Astaga, apalagi ini? Asyik es krim. Boleh minta nggak? Suamiku kemudian menganggukkan kepalanya. Rizka kemudian menggeser tutup es krim dan memilihnya. Nih, aku ambilin buat kamu juga. Rizka memberikan es krim padaku, tapi aku yang habis minum susu rasanya belum ingin memakannya. Kanda, es krim itu memang baik. Tapi nanti kalau bayinya terlalu besar gimana? Tanyaku saat suamiku akan menyuapiku es krim. Kalau besar justru gemoy, Fa. Udah kamu gak usah protes. Nanti tiap hari aku datang ke sini deh buat makan es krim bareng biar kamu gak bosen. Ucap Rizka sambil terus menyendokkan es krim ke mulutnya. Sudah ada 5 cup es krim yang dia habiskan. Sudah Kanda, aku sudah kenyang tadi baru saja minum susu. Suamiku kemudian meletakkan sendok es krim dan berganti mengambil tisu kemudian mengelap bibirku yang terkena es krim. Malam ini aku sulit sekali untuk memejamkan mataku. Kandunganku sudah menginjak 6 bulan. Berat badanku juga sudah melonjak drastis. Kata dokter itu masih dalam batas wajar, apalagi aku hamil kembar. Dinda kenapa? Tanya suamiku yang tidur di sebelahku. Maaf, aku sudah mengganggu tidur Kanda. Dari tadi memang aku gelisah. Miring kiri salah. Miring kanan juga salah. Terlentang malah sesak nafas. Ingin tengkurap gak bisa. Apa aku lobangi saja ranjangnya pas bagian perut ya biar bisa tidur tengkurap. Rasanya juga sangat gerah. Keringat terus keluar dari tubuhku. Apa Acia rusak? Enggak kok. Itu nyala. Aku melirik ke arah AC yang menempel di dinding. Benar enggak rusak. Apa yang Dinda rasa? Pinggangku pegal. Dan semua posisi rasanya tidak nyaman. Berbaliklah. Aku pun menurutinya. Dengan merubah posisiku. Suamiku kemudian mengusap bagian belakang pinggangku secara halus. Tidurlah, titah suamiku. Tak lupa mengecup keningku. Usapan lembut di pinggangku memang membuatku terasa nyaman hingga aku bisa tidur dengan lelap. Tengah malam kembali aku terbangun dan suamiku masih saja mengusap punggungku. Aku jadi merasa bersalah. Pasti tangannya juga pegal. Apa masih kurang nyaman? Bukan. Sepertinya bayinya minta tidur di peluk ayahnya. Ucapku seraya menarik tangan kanan suamiku untuk kujadikan bantal sementara tangan kiri aku lingkarkan di perutku. Selamat malam Kanda. Dinda, nanti Kanda ada urusan mungkin pulangnya malam. Dinda nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, kan banyak temennya di sini. Birati, Bude Ratmi juga selalu temenin aku. Tapi nanti pulangnya bawain martabak yang depan supermarket ya. Pintaku pada suamiku. Nanti malam. Sekarang juga boleh. Martabak itu bukannya malam hari, pagi-pagi belum jualan. Aku merapikan kembali kera baju suamiku. Semuanya mungkin terjadi kalau Kanda yang bertindak, apalagi buat istriku tersayang. Enggak Kanda, martabaknya nanti malam saja ya. Kita makan bareng-bareng. Suamiku lantas berjongkok mencium perut buncitku. Baik-baik ya nak, jangan rewel. Aku kemudian mengantarkan kepergian suamiku sampai di teras rumah. Nyonya, ada Nyonya Tani di depan.
Ucap Birati. Mbak Tania, ada apa lagi dia kesini? Aku yang sedang bersantai sambil membaca buku langsung menutupnya. Bi, Bude Ratmi sudah tahu belum? Sudah, Bude sedang mengawasi di dapur. Baiklah, aku akan keluar. Nyonya, hati-hati ya. Sepertinya dari raut wajah Nyonya Tanya dia sedang marah. Birati memperingatkan aku agar hati-hati dengan Mbak Tanya. Sepertinya mereka belum kapok dengan usaha mereka yang selalu gagal. Bibi jangan jauh-jauh dari Sevaya. Pintaku pada Birati. Iya Nyonya, Bibi akan selalu di dekat Nyonya. Selamat siang Mbak Tanya. Apa kabar? Ucapku basa-basi saat menemui Mbak Tanya. Siang juga. Jawabnya ketus. Ada apa ya Mbak? Aku langsung mengambil tempat duduk di depannya. Kemudian Mbak Tanya terlihat mengambil sesuatu dari dalam tasnya dan memberikan secari kertas untukku. Seno adikmu ada padaku. Kalau mau adikmu selamat ikut bersamaku. Sendirian. Jangan sampai ada yang tahu. Kalau sampai ada yang tahu adikmu jadi taruhannya. Mataku tak berkedip membaca tulisan itu. Mbak Tanya sudah menculik Seno dan sekarang juga berniat menculikku. Ya Tuhan, bagaimana ini? Kalau aku ikut dan sendirian aku takut mereka akan membahayakan anak dalam kandunganku kalau aku tidak ikut. Bagaimana dengan Seno? Tanpa sadar aku meremas kertas yang sudah aku baca. Ayo Mi, kita pergi sekarang. Sudah ditunggu loh. Ucap Mbak Tanya. Dia berkata agar Birati tidak curiga padanya. Bi, Seva pergi dulu sebentar ya sama Mbak Tanya. Bibi ikut ya. Pinta Birati. Enggak Bi, Bibi di sini saja. Cuma bentar kok. Benar kan Mbak Tanya? Iya, cuma sebentar. Tapi Nyonya, nanti Tuan marah kalau tahu Nyonya pergi sendirian. Enggak Bi, nanti Seva yang ngomong. Oh ya, ini kunci tolong kasih sama Tuan ya. Kuulurkan tanganku pada Birati seraya mengedipkan mataku. Sebenarnya yang aku kasih bukan kunci, tapi remasan kertas yang tadi aku baca. Semoga saja Mbak Tanya tidak menyadarinya. Buruan kenapa? Gak usah drama. Lagian dia itu cuma pembantu, ngapain juga pakai pamit sama dia. Mbak Tanya kemudian menyeret tanganku dan membawaku ke dalam mobilnya. Mobil yang sama saat dia berusaha untuk menabrakku. Saat akan keluar gerbang Satpam tidak mau membukanya. Bahkan berkali-kali Mbak Tanya membunyikan klakson juga Pak Satpam Keke tidak mau membuka. Heh, bilang sama Satpam Siala itu buat buka gerbangnya atau aku tabrak sekalian biar kita sama-sama terluka. Mau tak mau aku menuruti perintah Mbak Tanya. Aku membuka kaca mobil Mbak Tanya. Pak, tolong bukain gerbangnya ya. Saya mau pergi sebentar. Pintaku pada Pak Satpam. Tapi Nyonya, Tuan melarang saya jika Nyonya pergi tanpa seizinnya. Hei Satpam Bek, kamu nggak tahu siapa saya? Saya Tanya, anak dari Bambang Hendromoyo. Cepetan buka gerbangnya. Atau mau saya tabrak gerbangnya sekalian? Ancam Mbak Tanya. Nyonya, Pak Satpam meminta persetujuanku. Ada rasa bimbang di wajahnya. Buka saja Pak. Nggak apa-apa, nanti saya yang bilang sama Tuan. Akhirnya Pak Satpam membuka pintu gerbang untuk mobil Mbak Tanya. Mobil langsung melesat membelah jalan. Mbak, bisa berhenti sebentar? Seva pengen ke toilet. Pintaku saat mobil sedang melaju. Mobil kemudian berbelok di area SPBU. Aku keluar dengan awasan dari Mbak Tanya, bahkan dia mengikutiku sampai ke dalam toilet. Benar-benar sudah gil dia. Kamu pindah ke mobil itu. Mbak Tanya mengarahkanku ke mobil SUV hitam yang terparkir di sebelah mobil Mbak Tanya. Aku digiringnya masuk ke jok belakang mobil. Halo Mami Ti, ucap seorang laki-laki di belakang kemudi. Aku masih ingat, dia adalah suami dari Mbak Tanya, Mas Andra. Sedangkan duduk di sampingnya suami dari Mbak Lydia yaitu Mas Iqbal. Gil panas banget di luar, bisa gosong kulitku. Mbak Lydia yang baru masuk ke mobil langsung nyerocos tidak jelas. Aku tinggal dulu ya. Sampai jumpa di sana. Mbak Tanya kemudian pergi dan Mbak Lydia kemudian menutup pintu mobil. Mobil kemudian melaju entah ke arah mana. Aku juga tidak tahu. Andra, lihat deh. Itu motor dari tadi ngikutin terus. Ucap Mas Iqbal pada Mas Andra. Mbak Lydia langsung melihat ke arah belakang mobil, begitu juga denganku. Ya Allah, itu Bude Darmi.
Dia memakai motor Pak Satpam. Aku yakin benar dengan penglihatanku. Motor yang pernah aku pakai dan postur tubuh Bude yang sangat mudah aku kenali. Sepertinya dia bagian dari pengawal Mami. Benar kan, Mi? Aduh, ternyata Mbak Lydia juga paham dengan Bude Darmi. Bukan, aku nggak kenal dengan orang itu. Jawabku bohong. Enggak usah ngeles. Aku sudah paham dengan seragam kerja dari semua pekerja di rumah Mami. Aps, rumah yang sebentar lagi jadi milikku. Aku sudah mengirim pesan ke Mbak Tanya agar membereskan orang itu. Katanya dia akan membereskannya di jalanan sepi masuk ke hutan di depan. Aku yang mendengarnya hanya bisa berdoa agar tidak terjadi apa-apa dengan Bude Ratmi. Aku terus menatap ke belakang walaupun posisi ini sulit, tapi aku takut terjadi sesuatu dengan Bude Ratmi. Mobil Mbak Tanya yang dari tadi mengikuti kini berjalan melambat. Sementara motor Bude Ratmi menyalipnya. Saat jarak motor Bude sudah sedikit jauh, tiba-tiba mobil Mbak Tanya melaju kembali dengan kencang dan menabrak motor Bude Ratmi dari belakang dengan keras. Bude!